Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita masih di episode spesial Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Dan tema kita pagi hari ini adalah Muharram, bulan penuh keselamatan. Langsung aja jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan dan aku punya tayangan lagi nih. Nasihat Habib Umar bin Hafiz mengenai keutamaan orang yang berpuasa di bulan Muharram. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. تاسوعة وعاشوراء التاسع من شهر المحرم اللي يصادف هذه السنة اليوم الأربعاء والعاشر اللي يصادف يوم الخميس هما يومان ندبنا إلى صومهما نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصوم في شهر المحرم أي وقت فيه هو من أفضل الصيام لما صح في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولكن لا أقل من أن يصوم المؤمن في المحرم عنده رغبة وقدرة وفراغ أن يصوم يوم التاسع وعاشوراء والأيام البيض من هذا الشهر إن لم يصم زيادة على ذلك فأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم عن يوم التاسع لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال ذلك في أول السنة 11 من هجرته. Jawaban yang sempat tertunda nih jamaah yang ada di rumah. Benarkah di bulan Muharram ini membawa keselamatan bagi orang yang menjalankan puasa sunnah? Nah puasa sunnahnya itu tanggal berapa? Niatnya seperti apa? Dan keselamatan apa saja yang didapat bagi orang yang berpuasa sunnah di bulan Muharram ini? Kita dengarkan tausiah yuk dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi dalam videonya menyebutkan bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan yaitu puasa pada bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu 5 waktu yakni salat malam. Maka subhanallah perlu diketahui bahwa memang Rasulullah yang menganjurkan untuk puasa di bulan Muharram ini. Puasanya seperti apa? Puasanya berapa hari? Kalau sanggup puasa 30 hari sebulan full itu baik. Itu yang terbaik. Karena tidak dibeda-bedakan harinya. Namun ada hari-hari yang istimewa. Sebagaimana disebutkan tadi ada hari Tasu'ah, ada Tis'ah yakni tanggal 9 Muharram. Kemudian tanggal 10 Muharram dan tanggal 11 Muharram. Maka disambung lagi dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Muharram. Subhanallah, ada yang sanggupnya Senin Kamisnya, silahkan. Terbiasa dengan Senin Kamisnya, silahkan juga berpuasa Senin Kamis. Ada 3 macam puasa Muharram sebenarnya. Ada yang berpuasa tanggal 10-nya saja, nah itu sunnah. Ada yang berpuasa mengikuti anjuran Nabi, tambahkan 1 hari setelahnya atau tambahkan 1 hari sebelumnya. 9 dan 10 Muharram, Tasu'ah dan Ashura. Ada juga yang mengikuti juga sunnah Nabi. Kalau tidak sanggup yang sebelumnya, ya tambahkan yang setelahnya. 10 dan 11. Maka ini semua adalah puasa Muharram. Ada yang 30 hari full, silahkan. Ada yang Senin Kamisnya saja, silahkan. Ada yang Ayyamul Bidnya saja, silahkan juga. Tapi yang paling utama adalah yang 10 Muharram. Yang kedua, kok ditambahin? Kenapa kok enggak 10 Muharramnya saja? Karena Nabi di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW, Nabi itu sangat sering mengajarkan kepada para sahabat untuk membedakan ibadahnya dengan ibadah umat yang lain. Karena pada saat Nabi SAW tiba di Madinah, mereka sedang berpuasa. Maka ketika mereka sedang berpuasa ditanya sama Rasulullah SAW, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian berpuasa? Hari apa ini? Maka mereka mengatakan ini hari 10 Muharram di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Maka ini adalah ibadahnya kaum Yahudi, ibadahnya kaum Nasrani pada saat itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, oh saya juga lebih pantas dong, kan saya saudaranya Musa. Saya saudaranya Musa alaihissalam. Maka dikatakan kalau begitu kalian juga berpuasa tapi tambahkan 1 hari sebelum atau tambahkan 1 hari setelahnya. Memang dalam riwayat disebutkan Nabi itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi juga banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa lebih banyak Sya'ban daripada Muharram? Padahal Muharram lebih dianjurkan karena Nabi terhalang oleh bepergian. Nabi terhalang oleh mungkin sesuatu yang mungkin memberatkan untuk melaksanakan ibadah puasa untuk para sahabat juga pada saat itu. Yang kedua kita bahas bagaimana niatnya. Maka niatnya adalah saya berniat berpuasa Muharram lillahi ta'ala. Selesai. Ya, boleh berniat di pagi hari. Misalnya udah, wah nggak sahur Ustadz.
nggak sahur nih, nggak Lupa ini, nih, ya atau misalnya ketiduran. ketiduran gitu ya, boleh. Sebagaimana puasa sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW, ketika pulang bertanya adakah sarapan, kata Ibunda Aisyah tidak ada ya Rasulullah, maka itu saya berpuasa. Berarti puasa sunnah boleh tidak berniat di malam harinya, tapi di pagi harinya berniat sebelum masuk waktu zawal atau waktu pertengahan matahari, waktu siang, maka itu diperbolehkan. Apa keutamaan puasa Muharram? Yang pertama, ada disebutkan bahwasanya dalam hadis Ibni Abbas walaupun sanadnya gharib, bahwasanya satu hari puasa di bulan Muharram itu sama dengan 30 hari. Oh, Masya Satu Allah. hari puasa di bulan Muharram sama dengan 30 hari. Jikalau puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun setelah, maka puasa Muharram itu bernilai 30 hari di hari yang lain. Masya Subhanallah. Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Jadi jamaah udah tahu kan tanggalnya, niatnya dan juga keutamaannya. Jadi jangan lupa di bulan Muharram ini untuk puasa sunnah ya jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi jamaah, aku punya tayangan lagi nih. Hujan abu menerjang Boyolali akibat Gunung Merapi erupsi kembali. Kita lihat tayangannya, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita doakan semoga seluruh rakyat Indonesia diberikan kekuatan ya untuk menghadapi segala ujian dan cobaan, dan semoga semuanya dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi mengenai bulan Muharram ini, aku mau nanya sama Ustadz Maulana, benar nggak sih Ustadz di bulan Muharram ini nih bisa menjadi bulan keselamatan dan perlindungan kita nih dari bencana alam Ustadz? Karena kan katanya Nabi Nuh dan juga umatnya itu diselamatkan dari banjir di bulan Muharram juga Ustadz Maulana. Muharram, ya. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Terima kasih banyak Mas Soni, izin Habib, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita betul-betul menjadikan bulan Muharram ini mengagungkan, memuliakan tahun baru Islam luar biasa. Nah pada hari Asyura, 10 Muharram, adalah hari di mana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dan kaumnya yang beriman dari air bah yang menenggelamkan seluruh orang. Saya pernah tanya guru IPS saya waktu sekolah ya di pesantren. Saya tanya apakah ini sama dengan di zaman itu zaman glazer. Iya glazer. Di mana es mencair seluruhnya, dan ini Masya Allah Tabarakallah. Kalau kita mengalami banjir sehari, 2 hari, sebulan, itu luar biasa. Tapi ini 6 bulan. Allah. 6 bulan terjadinya. Maka Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya, itu terjadi di 10 Muharram. Jadi ini sandar jadi banjirnya selama 5 bulan sampai 6 bulannya itu. Maka ketika nyender pesawat lagi. Kapal laut ya? Kapalnya, perahu yang besar. Kan ada 3 tingkat. Tingkatan pertama yang bersayap, tingkatan kedua adalah para manusia. Di bawahnya adalah binatang-binatang ternak dan sebagainya. Jadi itu luar biasa. Jadi posisi yang luar biasa. Dan ketahuilah itu kalau orang di atas kapal itu ya Allah. Saya pernah loh naik kapal laut, enak tahu. Tapi kalau 2 hari sudah dari sini ke Makassar 2 hari. Bete juga ya. Mual gak sih kalau kelamaan? Iya, Aku jadi gak kuat ya. saya langsung berpikir bagaimana dengan umat Nabi Nuh 5-6 bulan di atas kapal ya. Gimana Ya Allah, perasaannya itu? iya, terombang-ambing Terombang-ambing dan sebagainya. Disebutkan ketika terjadi banjir itu dari bawah, dari atas, pokoknya keluar dari mana-mana. Sehingga pada saat itu terjadi bulan Rajab, naik di atas kapalnya 150 hari di atas kapal. Sekali lagi, 150 hari di atas kapal, luar biasa. Itu pasti mencari daratan di mana, aduh pusing ini. Jadi, nah pada saat surutnya itu terjadi di 10 Muharram. Dan turunlah umat Nabi Nuh di 10 Muharram dan langsung menadakan yang namanya puasa. Jadi Nabi Nuh berpuasa, bahkan dalam satu riwayat dikumpulkan berapa bekal-bekal makanan yang ada di atas kapal. Dan itu dibuat bubur.
Makanya di daerah saya di Makassar kita bikin bubur Asyura. Bubur Oh. Asyura atau JP Sura. Nah ini nih luar biasa dan itu jadi doa kan? Ya. Kan doa itu ada bentuk ucapan, ada bentuk perbuatan, ada bentuk isyarat. Bentuk isyarat itu seperti memberikan, kalau kita di sini kan ada nasi kuning, nasi Ya. tumpeng dan sebagainya. Itu adalah bentuk doa. Bentuk doa, Masya Bentuk doa. Jadi bentuk doa. Kita coba baju putih sebegini, mudah-mudahan kita jadi bersih di Ya tahun Allah. baru ini. Ini kan bentuk doa, harapan. Ya Jadi Allah. seperti itu. Berarti dengan hubungannya saat ini dengan adanya banyak bencana segala macam, Iya. semoga kita bisa lebih sabar dan Harus Allah kondisinya selamatkan berbaik ya sangka. Ustadz ya. Jadi harapan harus tetap berbaik sangka dan yakin. Jangan kita memasukkan mistik-mistik dan sebagainya. Wah, itu bagus banget. Ntar kita Iya, bahas iya, lagi tuh iya. mistik-mistik apa lagi tuh ya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga kita lebih sabar ya jamaah yang ada di rumah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari bencana. Insya Allah bisa dimulai dari bulan Muharram ini dan seterusnya. Amin ya robbal alamin. Aku punya tayangan lagi loh. Kisah ibu penjual es tebu yang viral nih. Dikarenakan dihadiahi sebuah rumah. Masya Allah. Kita lihat tayangannya, silakan. Melalui unggahan akun TikTok terbaru @matpeci pada Minggu 1 Agustus 2021, hasil donasi dari warganet untuk ibu penjual es tebu tersebut terkumpul sebesar Rp155.125.000. Uang donasi itu kemudian dibelikan rumah untuk ibu penjual es tebu tersebut. Rumah itu beralamat di Perum Rancamayar, Kota Baru, Cikampek. Lantaran kaget, ibu penjual tebu itu juga sempat menolak hadiah rumah yang diberikan. Namun setelah dibujuk, hadiah rumah hasil donasi kemudian diterima oleh sang ibu. Tak bisa menahan haru, ibu penjual es tebu tersebut menangis hingga sujud syukur di tanah. Rasa bahagia dan juga haru ibu tersebut tak terbendung saat diajak untuk berkeliling rumah. Mat Peci mengatakan hadiah rumah ini diberikan karena kondisi rumah ibu penjual tebu tersebut sangat memprihatinkan. Masya Allah, semoga bisa menjadi rezeki yang berkah ya ibu yang di sana ya. Dan jamaah yang ada di rumah, benar nggak nih? Saat bulan Muharram berbagai pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak hanya keselamatan yang didapat tapi juga rezeki. Kita tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, bulan Muharram ada hubungannya nggak sih dengan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberikan kekuasaan dan kerajaan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Masoni serta para alim ulama doakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena juga berasal dari ayah yang luar biasa yaitu Nabi Daud alaihissalam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memuji Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Daud itu walaupun kaya raya punya kekuasaan tapi senang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Daud karena paling senang makan dari tangannya sendiri. Jadi bisa hobinya adalah tukang besi, kang besi ya kan, pandai besi. Pandai besi. Dan Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil itu, subhanallah. Nabi Sulaiman alaihissalam dibukakan pintu rezekinya, kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam tidak meminta kerajaan kepada Allah yang luar biasa, tapi meminta ilmu. Tapi dari ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tidak ada lagi kerajaan yang lebih besar setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun yang perlu untuk kita garis bawahi, ketika Allah telah memberikan kita limpahan rezeki, ini yang jarang disadari. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam karena dikasih sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sulaiman minta sama Allah, "Ya Allah, izinkan aku kasih makan ini 1 tahun hambamu yang ada di bumi. Ya Allah, izinkan aku membagikan rezeki kepada hambamu yang ada di bumi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Engkau tidak akan sanggup Sulaiman setahun." Kata Nabi Sulaiman, "Ya udah kalau gitu sebulan deh." Kata Allah, "Tidak sanggup engkau memberikan makan kepada hambaku yang ada di semua makhlukku yang ada di bumi." Maka kata Nabi Sulaiman, "Kalau gitu sehari, 1 hari aja ya Allah. Saya pengen nih rasanya berbagi kepada seluruh makhlukmu ya Allah." Maka subhanallah diberikan izin kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 hari masak.
40 hari masak, dijadikan semua, menggununglah makanan itu. Lalu setelah jadi disuruh angin diam kau. Jangan kau hembuskan anginmu supaya ini tidak basi, supaya ini tidak kemana-mana makanan ini. Menggunung makanan yang dibikin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Sulaiman, siapa yang pertama kali engkau akan beri makan Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman, kalau begitu yang saya akan pertama kali kasih makan yang di laut sama yang di darat dulu. Yang di udara nantilah ya Allah. Maka diperintahkan, ya udah makhlukku akan datang untuk makan untukmu, datang kepadamu. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikan paus datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika ikan paus itu datang, maka Nabi Sulaiman memberikan makan. Baru sekali gigit habis bekal 40 hari yang dibikin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kata ikan paus itu, "Ya Nabi Allah, saya masih lapar." Engkau masih lapar, ini jatah semua makhluk engkau makan dalam satu kali lahapan aja, udah habis, maka masih kurang. Pada saat itulah Nabi Sulaiman bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang bisa menandingimu. Artinya adalah ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, tetaplah rendah hati walaupun di hadapan siapapun itu. Masya Allah, semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua ya jamaah ya. Dan Betul. hebatnya berbagai kisah Nabi ini tadi beberapa di bulan Muharram terjadinya ya. Semuanya, iya Masya Ya Allah. Masya Allah merinding jadinya. Terima kasih Ustaz Syaham untuk penjelasannya. Tadi aku juga tertarik sekali sih ketika Ustaz Maulana bilang di bulan Muharram nih jangan mistis-mistis. Karena bagi sebagian orang benar loh. Ada yang menganggap wah nih bulan nih mistis nih atau apa ya. Malah bisa menjadi buat penebusan akan sesuatu nih. Kita tanya sama Habib Usman. Habib caranya bagaimana Habib? Jamaah pengen tahu nih biar nggak terpengaruh sama orang yang menganggap bulan Muharram ini mistis atau sebagai sebuah penebusan apalah gitu Habib Usman. Nah, ini mohon menarik. penjelasannya Habib. Bismillah, afwan Mas Soni, afwan Ustaz Maulana, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana ya Allah ya Rabb, wa sihatul afiyah wa salama minal azabil corona ya Allah. Berikanlah kami semua kesehatan agar diselamatkan seluruh penduduk Indonesia ini daripada wabah corona ya Allah. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di tahun baru ini kita wajib meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita ini termasuk daripada manusia yang mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, bahkan kemusyrikan yang bisa melanda kita, diri kita, keluarga kita ataupun orang yang kita cintai. Banyak kesyirikan yang terjadi di bulan Muharram ini, seperti menganggap malam satu surah memiliki kekuatan magis, mistis, mandiin benda yang dianggap keramat dan punya kekuatan. Ini salah besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa di bawah syirik bagi setiap yang Allah kehendakin. Jadi janganlah kita berbuat syirik. Jangan sebentar-bentar percaya ini ada kekuatan. Wah, ini mesti dimandiin. 7 kembang, 7 rupa, ya kan? Waduh. 7 sumur, 7 apa lagi? 7 sungai. 4 sungai yang nyatu, yang pecah, macam-macam. Jangan masuk ke dalam kesyirikan. Ingat, inna syirka la zulmun azim. Orang yang mempersekutukan Allah, yakni syirik adalah benar-benar di dalamnya penuh dengan kezaliman. Dan syirik adalah dosa yang paling besar nomor 1. Allah. Asyraku billah nomor 1. Yang kedua, ukudu walidain. Dan yang ketiga adalah kadzab. Jadi syirik ini mempunyai kedudukan yang sangat-sangat fatal. Ketika dia syirik, berarti dia adalah manusia yang bahkan ketika dia menyekutukan Allah, tidak ada obatnya. Tobatan nasuha, minta ampunan kepada Allah sebenar-benarnya. Hari Asyura juga merupakan peristiwa wafatnya Sayyidina Husain di Karbala. Dan ini merupakan qadar Allah. Dan ingat, tidak ada penebusan dosa dengan melukai diri sendiri. Laisa minna man latamal khudud wa syagal juyub wa da'a bid'awa jahiliyah. Jelas tidak termasuk golongan kami siapa saja orang manusia nampar pipinya, merobek sakunya, melakukan amalan jahiliyah yang ini nggak boleh, nggak benar ini. Dan ini adalah perbuatan haram dan perbuatan dosa. Haram dan dosa ya Habib ya, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk Betul. penjelasannya. Bulan Muharram adalah bulan penuh keselamatan ya jamaah, bukan bulan penuh kesesatan jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi jamaah, nanti setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak lama kok. Enggak lama kok. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah.